Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih detail cara membuat atau menyusun jurnal khusus. Kita akan langsung menyelesaikan salah satu kasus soal sehingga nanti menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Jika ada soal-soal yang seperti ini meminta kita menyusun jurnal khusus, maka kita akan berhasil menyusun dengan baik. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, materi ini kita akan bahas pelan-pelan sehingga barangkali video ini akan menjadi agak panjang. Tapi harapan Bapak agar semua dari kita dapat memahami bagaimana menyusun dengan baik dan benar jurnal khusus perusahaan dagang. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama pelajari kembali karakteristik jurnal khusus. Karena ini adalah mengulang bahwa jurnal khusus itu ada 4 ya. Yang pertama adalah jurnal beli atau jurnal pembelian, kedua jurnal penjualan, ketiga jurnal pengeluaran kas, dan yang keempat jurnal penerimaan kas. Untuk itu mari kita pilah terlebih dahulu agar kita dapat memahami kembali dengan baik konsep daripada jurnal khusus ini. Baik, yang pertama adalah jurnal pembelian atau kita singkat dengan JB. Jurnal pembelian atau JB, pastikan setiap jurnal pembelian maka ini merupakan transaksi yang dibeli dengan cara kredit. Ingat ya, jurnal pembelian adalah setiap transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal penjualan. Kita singkat dengan istilah JJ. Maka kalau jurnal penjualan berarti setiap penjualan yang kita lakukan dilakukan secara kredit kepada orang lain. Kalau pembelian tentu kita yang mengkredit, ataupun artinya kita yang berhutang kepada orang lain membelinya, belum membayar. Tapi kalau penjualan berarti kita yang menjual kepada orang lain tetapi secara kredit. Kemudian yang ketiga, jurnal pengeluaran kas atau kita akan singkat dengan JKK, jurnal kas keluar. Maka ini berarti uang kita keluar, berarti kita membeli secara tunai. Jadi setiap pembelian secara tunai, membayar ataupun menyewa dengan mengakibatkan uang kita keluar, maka itu akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang keempat adalah jurnal penerimaan kas atau kita singkat dengan JKM, jurnal kas masuk ya. Ini berarti uang yang masuk ke kita. Tentunya ini bersumber dari secara khusus adalah penjualan secara tunai. Bisa juga nanti dapat dari hutang atau maksud saya dapat dari kita meminjam kepada bank ataupun penambahan modal, maka itu akan menjadi penambahan pada uang kas kita. Maka itu akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian terakhir jurnal umum. Jurnal umum tentu semua transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus ya, tidak bisa dicatat di dalam 4 jurnal khusus ini, maka dicatat di dalam jurnal umum. Baik, setelah kita memahami karakteristik ataupun masing-masing daripada jurnal ini, maka baru kita akan mencoba memilih mana bagian daripada setiap transaksi itu masuk ke dalam bagian 4 jurnal ini ataupun 5 jurnal ini. Kita akan disodori dengan kasus seperti ini. Ada transaksi dari toko Waskita pada bulan Maret tahun 2019. Toko Waskita ini milik Pak Hasan ya. Jadi milik Pak Hasan. Jadi ada tanggal 1, tanggal 3 seterusnya sampai tanggal 28. Dalam 1 bulan itu terjadi transaksi pada toko Waskita. Oleh karena itu kita diminta, entah kita sebagai kasir misalnya, ataupun kita sebagai bendahara, atau dalam kasus ini mungkin anak-anak diberikan soal yang seperti ini, maka kita akan mencoba. Tentu biasanya soal yang diberikan ataupun permintaannya adalah susunlah transaksi berikut ini ke dalam jurnal khusus. Maka kita akan mencoba menyusun daripada kasus soal ini ke dalam jurnal khusus secara detail. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memilah dan memilih mana transaksi yang masuk ke dalam JB, jurnal pembelian, mana yang masuk ke dalam jurnal jual atau jurnal penjualan,
mana yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas atau JKK, kas keluar, mana yang masuk ke dalam JKM atau jurnal penerimaan kas, dan mana yang masuk ke dalam jurnal umum. Baik, kita akan pilih dulu setiap transaksi. Pada tanggal 1, Pak Hasan menyetorkan uang. Kalau menyetorkan uang sebesar 22 juta ini berarti ada kas yang masuk. Maka ini pasti jurnal penerimaan kas ya. Kita singkat dengan JKK. JKK itu apa? Jurnal kas, JKM, jurnal kas masuk. Kemudian pada tanggal 3 membeli barang dagang dari PD Buana. Nah, kalau kita lihat ada syarat termin seperti ini, pasti ini secara kredit. Sedang ini adalah membeli, berarti jurnal pembelian. Kita singkat dengan JB. Jurnal pembelian berarti jurnal berarti membeli barang secara kredit. Kemudian tanggal 3 lagi menerima pinjaman bank. Nah, berarti ini dapat uang masuk ya. Berarti kita masukkan lagi ke JKM. Kemudian tanggal 4 dikirim nota debit kepada PD Buana. Pengembalian barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 Maret. Nah, ini bukan merupakan transaksi yang masuk dalam jurnal khusus, berarti ini nanti kita catat ke dalam jurnal umum. Kemudian tanggal 5 menjual barang. Menjual berarti jual benar pembelian, tapi tengok di sini. Berarti ada end of month, ada syaratnya, berarti ini juga jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian karena dibeli secara kredit. Kemudian membeli lagi peralatan dengan syarat lagi, berarti ini jurnal pembelian lagi. Kemudian menjual barang. Nah, ini menjual barang tapi tengok di sini juga ada syarat, berarti ini secara kredit juga, berarti jurnal jual. Kemudian dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang diterima karena rusak. Nah, ini juga tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus, berarti kita catat dulu di dalam jurnal umum. Untuk tanggal 10 menjual barang kepada Bu Gita juga dengan cara kredit, berarti ini jurnal apa? Jual. Kemudian tanggal 12 membeli barang dari CP Purnama juga secara kredit, berarti jurnal beli. Kemudian tanggal 12 lagi menjual barang tapi dengan cara tunai, berarti kalau dijual barang dengan secara tunai ini kas masuk, berarti jurnal penerimaan kas atau kita singkat dengan JKM, jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 13 membeli perlengkapan secara kredit, membeli kredit lagi berarti JB, jurnal beli. Tanggal 14 membayar beban angkut uang keluar, berarti JKK, jurnal kas keluar. Kemudian tanggal 16 menerima pelunasan piutang, berarti uang masuk ya, uang masuk berarti JKM, kas masuk. Tanggal 19 melunasi hutang. Nah, sekarang ketika melunasi hutang kita mengeluarkan uang, berarti kembali kita catat JKK, kas keluar. Tanggal 20 membeli barang secara tunai. Membeli barang secara tunai berarti kas keluar lah ya, JKK. Kemudian tanggal 21 melunasi hutang lagi, keluar lagi uangnya, JKK. Kemudian tanggal 22 membayar listrik lagi dan telepon, keluar lagi uangnya, JKK. Lalu tanggal 22 menjual barang, tapi ini secara tunai, berarti uang masuk ya, berarti JKM, kas masuk. Kemudian tanggal 25, kita scroll dulu. Tanggal 25 membayar beban gaji, keluar lagi uangnya, berarti JKK, kas keluar. Kemudian tanggal 26 menerima pelunasan piutang, berarti uang masuk ya, JKM. Piutang itu adalah uang kita yang orang belum bayar, itu piutang. Kalau utang itu kita yang uang kita, uang orang bersama kita kalau utang. Tapi kalau piutang berarti uang kita sama orang.
Jadi ketika ada pelunasan piutang berarti orang membayar hutang kepada kita. Berarti uang masuk, berarti kas masuk. Kemudian tanggal 28 transaksi terakhir, Pak Hasan pemilik toko, setelah tadi dia menaruh modal, sekarang dia pula mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 800.000. Nah, ini berarti kasnya keluar, JKK. Ini berupa free fur. Kalau seandainya Pak Hasan mengambil sesuatu dari toko berupa barang bukan uang, itu berarti nanti dicatat dalam jurnal umum. Tapi karena ini diambil berupa uang tunai, maka pasti akan berkurang kasnya, maka kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau JKK. Baik, setelah kita memilih seperti ini supaya mudah, maka baru kita pindahkan setiap transaksi ini ke dalam catatan jurnal khususnya. Tentunya kita terlebih dahulu membuat dulu tabel-tabel jurnal khususnya. Nah, ini tabel jurnal belinya atau jurnal pembelian, ini tabel jurnal penjualannya, kemudian ini jurnal pengeluaran kasnya, dan ini jurnal penerimaan kas. Jadi sudah kita pilah-pilah supaya nanti tinggal memindahkan transaksi yang ada pada soal ke dalam jurnal tersebut, dan ini jurnal umumnya. Baik, kita langsung saja membahas nomor 1 ya. Nomor 1 transaksinya ini ke dalam JKM ya, tanggal 1 kita akan catat ke dalam JKM jurnal kas masuk atau penerimaan kas. Kita pergi ke tabel JKM. Kita lihat di sini tanggal 1 ya, di soal kita buat tanggal 1 bahwa Pak Hasan menyetor uang sebagai modal. Berarti ini masuk dalam pencatatan pada tanggal 1, keterangannya ini bisa kita buat modal. Kemudian pada posisi debit berarti dengan adanya uang masuk berarti kas bertambah. Tentu kemudian pada posisi kredit kita catat dalam posisi akun serba-serbi karena tidak ada dalam pencatatan di jurnal khususnya. Berarti kita catat di sini modal sebesar 22 juta. Sehingga pencatatannya akan seperti ini. Tanggal 1 modal kas masuk 22 juta terhadap modal yang ada di posisi kredit sebesar 22 juta. Kemudian kita lihat lagi soal kedua. Soal kedua tanggal 3 ini masuk ke dalam JB ya, jurnal pembelian. Kita pergi ke tabel JB. Tanggal 3, kita tulis di sini tanggal 3. Apa yang terjadi? Yaitu membeli barang secara kredit ya, ini terminnya. Tanggal 3 secara kredit. Berarti kita nanti catat di sini tanggal 3. Keterangannya pada PD Buana di sini. Kemudian karena ini adalah pembelian, kita catat pada posisi pembelian di kredit sebesar 6.200.000 terhadap utang dagang. Berarti dengan cara kredit berarti kita otomatis berhutang. Sehingga pencatatannya akan seperti ini. Ini pembelian dan utang kredit. Mudah ya. Kemudian kita lihat pada tanggal berikutnya, soal berikutnya. Pada tanggal 3 juga kita lihat ke transaksi JKM ya. JKM kita buat di sini tanggal 3. Nah, ini dia membaca. Nah, di sini dia membaca tanggal yang pertama ini, membeli barang ini. Saya lihat ini sama dengan yang posisi jurnal beli tadi ya, sama. Jadi ini terjadi karena di sini tanggalnya sama ini, sehingga dalam perumusan VLOOKUP Bapak dia akan membaca angka 3 yang pertama. Oleh karena itu Bapak harus memilah ini. Ini terjadi karena transaksi kita adalah transaksi yang tanggalnya bersama-sama ya. Ada tanggal 3 2 kali, tanggal 5 2 kali. Maka otomatis nanti dalam penulisan ini Bapak menggunakan rumus VLOOKUP, dia akan membaca tanggal 5 yang pertama, tanggal 3 yang pertama. Setiap kita ketik tanggal 3 dia akan muncul pembelian. Padahal Bapak inginkan adalah yang JKM ini adalah menerima pinjaman bank, nomor angka 3 juga ya kan, tapi yang muncul adalah yang ini. Baik, caranya Bapak akan memilah dulu ya, supaya nggak sama antara tanggal 3 yang pertama dengan tanggal 3 kedua. Bapak pilih dulu yang tanggal 3, Bapak kasih ini kodenya 3A, yang ini 3B ya, supaya beda ya. Tanggal 5 juga 5A, ini 5B, kemudian tanggal 12A, ini 12B, kemudian tanggal berapa lagi yang sama transaksinya? Tanggal 22 ya,
22A, kemudian di sini 22B. Itu ya yang sama ya. Sehingga di dalam jurnal beli tadi ini kita ganti ini dengan 3A. Ya, 3A ya. Baik, sekarang kita transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 3 yang kedua, berarti 3B ya. Di posisi JKM. Kita buka JKM. Kita buat di sini 3B. Nah, ini menerima pinjaman bank, berarti masuk lagi, modal kita masuk lagi, kas masuk lagi, berarti kita catat di sini tanggal 3, keterangannya pinjaman bank, kasnya sebesar 15 juta, terhadap akunnya juga di posisi serba-serbi karena tidak ada dalam akun yang tercatat di sini, bukan piutang, bukan penjualan. Berarti kita masukkan ke dalam akun serba-serbi pinjaman bank, sehingga pencatatannya seperti ini. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya tanggal 4. Kita lihat JU ya, JU tanggal 4 bahwa adanya dikirim nota debit ya, dikirim nota debit. Berarti ini pengembalian retur dari pembelian kita ya. Dikirim nota debit kepada PD Buana, kepada berarti kita membeli kepada PD Buana sebelumnya tanggal berapa kita beli? Tanggal 3 nih. Tanggal 3 yang membeli berarti 3A ya. Kita lihat transaksinya apa? Nih. Membeli barang dari PD Buana segini kan ya. Kemudian berarti karena kita mengembalikan ada barang yang rusak, maka kita kembalikan kepada PD Buana. Kita catat yang tanggal 4-nya ini ke dalam jurnal umum. Berarti di sini hutang kita berkurang ya, karena setelah adanya pemotongan hutang karena barang yang rusak, utang dagang kita berkurang sebesar 400.000 terhadap retur pembelian barang itu sendiri, sehingga pencatatannya seperti ini ya. Nah, utang dagang kita berkurang 400.000, kemudian terhadap retur pembelian seharga 400.000 juga di posisi kredit. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya pada tanggal 5, 5 yang pertama ya, 5A di posisi JB jurnal beli. Kita ketik di sini 5A. Yakni menjual barang ini menjual barang ya. Menjual barang berarti jurnal jual ya. Ini salah nih. Menjual barang berarti kita pergi ke jurnal jual. Kita buat di sini 5A. Menjual barang kepada Pak Sadikin sebesar 2.350.000 secara kredit. Berarti otomatis keterangannya di sini tanggal, kemudian keterangannya Pak Sadikinnya, kemudian syarat pembayarannya adalah end of month sebesar 2.380.000. Nah, jurnal penjualan ini pencatatannya lebih mudah karena dia hanya disatukan ya. Angkanya disatukan, nanti piutang dagang kita berada di posisi kredit, sedangkan penjualan berada di posisi kredit, angkanya sama. Sehingga kita gabungkan saja tabelnya seperti ini. Sehingga pencatatannya nanti seperti ini ya. Nah, Pak Sadikin ini sejumlah 2.380.000. Ini tanggal 4. Tanggal 4 ya. Tanggal 5 ya, tanggal 5 ini. Jurnal jual tanggal 5. Di sini salah ya. Tanggal 5. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya. Untuk tanggal 5 yang kedua, jurnal beli ya. Jurnal beli tanggal 5B berarti di sini. 5B. Kemudian tanggal 5B berarti membeli peralatan sebesar 2.250.000 dari toko Andika dengan syarat juga hutang ya. Berarti kita nanti mencatat di sini tanggal 5. Pada posisi debitnya ada peralatan ya, tidak ada di posisi tidak ada nama akunnya, maka kita catat di dalam serba-serbi peralatan sebesar 2.250.000 terhadap utang karena memang kita belum bayar. Sehingga pencatatannya seperti ini ya. Toko Andika, kemudian peralatan, akun serba-serbinya. Ini nominalnya pada utang dagang kita. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya pada tanggal 5 yang kedua.
Ini sudah ya, 5 kedua sudah. Tanggal 8 lagi. Tanggal 8 pada posisi jurnal jual ya. Kita lihat di sini tanggal 8. Menjual barang lagi tetapi dengan cara ya tetap dengan kredit ya. Berarti di sini tanggal 8. Ini tinggal pindahkan saja. Toko Teguh. Syaratnya ini adalah 2/10, kemudian nominalnya 3.750.000. Tinggal kita pindahkan saja seperti ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Ini ke JU ya. Nomor 9 ini ke JU. Ini Bapak hapus dulu. Tanggal 9. Dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang diterima rusak. Ini juga berarti kita menjual ke Pak Sadikin mengembalikan barang. Ini lihat tanggal 5. 5 yang mana nih? Kita lihat 5 yang A ya, pembelian barang ya kepada Pak Sadikin. Menjual barang maksudnya, menjual barang kepada Pak Sadikin sebesar ini, tapi Pak Sadikin mengembalikan karena ada barang yang rusak. Maka otomatis kita catat pada tanggal 9 adanya piutang dagang kita yang berkurang. Seharusnya Pak Sadikin membayar 2.380.000, tapi karena ada barang yang rusak terpaksa terpotong 380.000-nya. Sehingga piutang kita menjadi berkurang terhadap retur yang dilakukan oleh Pak Sadikin. Sehingga pencatatannya seperti ini. Kemudian soal berikutnya pada tanggal 9. Sudah ya. Sudah. Tanggal 10 berarti di posisi jurnal jual, kita buka jurnal jual. Tanggal 10 kita lihat transaksinya apa. Menjual barang lagi kredit ya, sama Bu Gita tinggal catat saja, pindahkan. Tanggal 10 Bu Gita, syaratnya nominalnya. Mudah ini, jurnal jual paling mudah. Kemudian soal berikutnya tanggal 10 sudah, tanggal 12 ya, 12 yang pertama. 12A di jurnal pembelian ya. Kita lihat di sini 12A. Membeli barang dagang dari CP Purnama sebesar 4 juta, berarti di sini pembelian, proses pembelian, kemudian terhadap utang ya, tanggal 12. Sehingga pencatatannya seperti ini ya. 12 CP Purnama, pembelian sebesar 4 juta, kemudian terhadap kredit ataupun utang kita sebesar 4 juta juga. Soal berikutnya tanggal 12 yang B di posisi JKM atau kas masuk. Tanggal 12B. Menjual barang secara tunai, berarti otomatis masuk ya kasnya. Di sini kita catat tanggal 12, kasnya bertambah sebesar 3.200.000 terhadap posisi kreditnya adalah penjualan barang sebesar 3.200.000, sehingga pencatatannya seperti ini ya. Di posisi kas, kemudian di posisi kreditnya adalah di posisi penjualan. Lalu transaksi berikutnya kita lihat di tanggal 12 yang B. Sudah ya, 12 mana 12 ini B, menjual barang dagang secara tunai ya, sudah ini ya, tanggal 12B. Berarti sekarang tanggal 13 membeli perlengkapan, tanggal 13 ini JB. Tanggal 13 membeli perlengkapan secara kredit ya, berarti nanti kita catat di sini tanggal 13 Yudi Dahlia, kemudian posisi perlengkapan karena yang dibeli perlengkapan di sini kita catat 750.000 terhadap utang dagang sebesar 750.000 karena dibeli secara kredit, sehingga pencatatannya seperti ini ya. Posisi perlengkapan 750.000-nya dan posisi utangnya 750.000. Selanjutnya pada posisi tanggal 14 kita lihat di JKK tanggal 14, kita cek di sini 14 ini pertama nih, membayar beban angkut pembelian ya, kas keluar ini. Berarti nanti kita catat di sini keterangan tanggalnya 14, keterangannya biaya angkut, kemudian tentu di sini terjadi ya kita catat di posisi serba-serbi, di debitnya biaya angkut sejumlah 375.000 terhadap kas yang berkurang, sehingga kasnya kita buat di sini nanti posisi di kredit 375.000, sehingga pencatatannya seperti ini. Keterangannya biaya angkut, kemudian kita catat
diserba-serbi biaya angkut sebesar 375.000 terhadap kas yang berkurang sebesar 375.000. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 16 juga di JKM. Oh, ini di JKM ya. JKM tanggal 16. Kita catat di sini tanggal 16. Kita lihat apa? Menerima pelunasan piutang dari Pak Teguh, transaksi tanggal 8. Kita lihat di sini tanggal 8 apa? Nah, tanggal 8 kan menjual barang ke Pak Teguh ya. Nah, syaratnya ada 2/10 nih. 2/10. Sedang Pak Teguh sekarang membayar utangnya tanggal 16. Kira-kira berapa hari nih? Ada 8 hari ya. 8 ke 16 berarti 8 hari. Sedangkan syaratnya apabila Pak Teguh membayar kurang dari 10 hari, berarti dapat korting berapa? Diskon potongan 2% dari 3.750.000. Maka otomatis karena Pak Teguh membayar kurang dari 10 hari, maka Pak Teguh mendapat potongan ya. Nah, kita catat di sini bahwa di tanggal 16 ada kas masuk, tapi kas masuknya tidak sebesar 3.750.000, tapi sebesar pengurangan sebesar 2% kali 375.000-nya. 3.750.000-nya. Potongannya ini 75.000. Berarti di sini pasti kurang dari 75.000 ya. Kita lihat transaksinya berapa? Nah, 3.675.000. Potongannya di sini sebesar 75.000. Dari mana potongannya? 2% dikali 3.750.000. Karena ini Pak Teguh membayar kurang dari 10 hari. Nah, otomatis terhadap piutang dagang ya. Karena piutang dagang kita berkurang, yang seharusnya ini menjadi hak kita sekarang sudah dibayar, berarti posisi kredit piutang dagang kita juga kita tulis berkurang sebesar 3.750.000. Selanjutnya kita teruskan soal yang berikutnya tanggal 19 ini di JKK. Kita lihat di JKK tanggal 19. Ya, tanggal 19 melunasi utang untuk faktur nomor 1 tanggal 3 pada PD Buana 6.200.000 dikurangi retur pembelian dan pengurangan seharga 400.000 yang terjadi pada tanggal 4. Kita lihat dulu di tanggal 3 nih ada pembelian ya, kita lihat dulu. Tanggal 3 di sini ada pembelian 3A ya, yang pembelian itu. Ya, ini kan pembeliannya sebesar ini. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 4-nya ada pengurangan tanggal 4. Ya, dikirim nota pengembalian ya. Nah, ini dikirim nota debit sebesar 400.000 nih ya. Jadi ada di sini pencatatannya. Sehingga nanti dalam pencatatan kita lihat pelunasan utangnya dia tanggal 13, tanggal 19, sedangkan membeli barangnya adalah tanggal 3. Jika kita melunasi hutang lewat dari 15 hari, berarti otomatis potongannya tidak dapat ya. Kita lihat ini berarti lebih dari 15 hari ini, 16 hari ini. Berarti otomatis tidak dapat potongan ya. Tetapi ada pengembalian barang sebesar 400.000. Berarti kita catat dalam pencatatannya bahwa pada tanggal 19 itu kita catat utang dagangnya 580.000. Kenapa menjadi 580.000? Karena dari jumlah pembelian 6.200.000 dikurangi retur pembelian sebesar 400.000. Jadi 6.200.000 dikurangi 400.000 sehingga menjadi 5.800.000 rupiah terhadap kas, sehingga kas kita hanya berkurang segini ya. Karena memang kita balikkan barangnya karena barang itu rusak. Lihat transaksi berikutnya tanggal 20, kita lihat di posisi JKK lagi. Tanggal 20 ini kita hapus dulu. Membeli barang ya, membeli barang secara tunai berarti tinggal kita buat di posisi pembelian, kemudian kas kita keluar sejumlah 3.250.000. Sehingga pencatatannya kita lihat tanggal 20 PT Soraya pembeliannya sebesar 3.250.000 terhadap kas sebesar 3.250.000. Transaksi berikutnya kita lihat tanggal 21
Di posisi JKK lagi, posisi 21, tanggal 21, membayar hutang lagi. Kita lihat terhadap transaksi tanggal 12. Ini 12 yang A ya, atau yang B kita lihat. Ya, membeli barang pada CP Purnama ya. Ini kita melunasi hutang lagi, kira-kira dapat potongan enggak? Di sini syaratnya 10 hari. Dari tanggal 12 ke tanggal 21 berarti 9 hari. Artinya kita dapat potongan nih ya. Kita membayar hutang tapi dapat potongan. Sehingga pencatatannya kita masukkan ke sini. Tanggal 21 keterangan CP Purnama, hutang yang kita bayar lunas semua sebesar 4 juta, tapi kita bayar tidak segini ya, kita bayar cuma 3.880.000 karena ada potongan dari pembayaran yang lebih cepat ya, dari waktu terminnya, sehingga dapat potongan sebesar 120.000. Kemudian transaksi berikutnya kita lihat tanggal 22 ya, 22 ini yang A. Kita lihat di sini JKK lagi. Tanggal 22 A. Membayar listrik, otomatis kas keluar. Kita catat saja di sini. Di akun serba-serbi membayar listrik terhadap kas yang berkurang, sehingga pencatatannya beban listrik, keterangannya di akun serba-serbi debitnya adalah biaya listrik sebesar 550.000 terhadap kas yang berkurang sebesar 550.000. Tanggal 22, kemudian tanggal 22B apa? Di mana? Di JKM. 22B kita lihat apa? Menjual barang ya. Oke, di tanggal 22 berarti ada kas masuk sebesar 4.300.000 terhadap penjualan. Sehingga pencatatannya seperti ini ya. Tanggal 22 toko Kornia debitnya sebesar, kasnya sebesar 4.300.000 terhadap penjualan di posisi kredit sebesar 4.300.000. Kemudian setelah tanggal 22 kita lihat tanggal 25 di posisi JKK lagi, membayar gaji. Kita lihat transaksi tanggal 25, membayar beban gaji, berarti otomatis masukkan posisi serba-serbi, gajinya sebesar 3.900.000 terhadap kas yang juga berkurang 3.900.000, sehingga pencatatannya seperti ini. Tanggal 25 keterangannya beban gaji, masukkan di posisi serba-serbi sebesar 3.900.000 terhadap kredit atau di posisi kreditnya kas yang berkurang 3.900.000. Setelah tanggal 25 berarti ada tanggal 26 juga posisi 26 ini menerima pelunasan di JKM ya. Kita lihat di JKM tanggal 25. Tanggal 26 ya. 26 menerima pelunasan piutang dari Bu Gita. Transaksinya tanggal berapa yang pernah terjadi? Tanggal 10. Kita buat lihat tanggal 10 itu apa. Ya, menjual barang Bu Gita ya. Sekarang Bu Gita bayar berapa hari? 16 hari nih. Lihat dari tanggal 10 membeli, tanggal 26 baru bayar. Sehingga Bu Gita tak dapat potongan karena di sini maksimal 15 hari baru dapat potongan 2% termin pembayarannya. Sehingga kita pindahkan saja bahwa pelunasan dari Bu Gita tanggal 26 nanti kas masuk sebesar 4.200.000 terhadap piutang sebesar 4.200.000. Tak ada potongan ya, sehingga tetap nominalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tanggal 28 di posisi kas masuk, kas keluar lagi karena Pak Hasan mengambil uang secara cash ya. Kas keluar kita lihat di tanggal 28 Pak Hasan sebagai pemilik mengambil uang pribadi, berarti nanti tanggal 28 di sini keterangannya prefer Pak Hasan secara tunai ya. Kemudian kita buat di sini di akun serba-serbi juga prefer Pak Hasan sebesar berapa? 800.000 terhadap kas yang juga keluar sebesar 800.000 rupiah. Sehingga pencatatannya seperti ini. Tanggal 8 prefer tunai Pak Hasan. Kita catat pada posisi akun serba-serbi sebesar 800.000 prefernya terhadap kas yang berkurang sebesar 800.000. Habis ya transaksinya. Oke, kalau gitu kita pastikan jumlahkan, pastikan jumlah debit dan kreditnya harus sama ya.
posisi ini tambah ini, posisi debit ini ditotalkan, ini harus sama dengan posisi tambahan daripada kredit. Begitu juga di posisi jurnal beli, nanti penjumlahannya harus sama. Jurnal jual juga harus sama. Kalau jurnal jual cuma satu ya, ini seperti ini. Kemudian di posisi jurnal umum tidak ada. Di posisi jurnal kas, pengeluaran kasnya, kalau kita totalkan juga harus sama nominalnya, seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, jadi demikian cara menyusun jurnal khusus dari 4 macam jurnal itu dari setiap soal yang disodorkan kepada kita. Jadi ingat, pertama kita harus memahami benar setiap transaksi ini masuk ke dalam jurnal-jurnalnya, kemudian baru kita pilih transaksi tanggal sekian ini bagian jurnal mana, tanggal sekian ini jurnal yang mana, supaya kita lebih mudah untuk memilah dan memilih, supaya penyelesaian penyusunan dalam jurnal khususnya tercatat dengan tepat. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran anak-anak sekalian. Nanti pastikan anak mengulang terus pembelajaran video ini. Bapak sudah selipkan password daripada file yang bisa anak-anak download untuk dipelajari kembali pada secara offline, dan bagi yang masih kurang jelas dapat menonton kembali secara online melalui YouTube ini. Terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.